Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bisa kembali datang menghampiri tahtamu yang kudus. Terima kasih untuk perlindunganmu sepanjang malam, sehingga pagi ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sambut firman-Mu pagi ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Salam Shalom. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan berbicara tentang self-talk atau bicara pada diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya kita mau sadar atau tidak, kita itu sering berbicara pada diri sendiri. Orang boleh saja menyebut orang ini pendiam, tapi sebetulnya tidak benar-benar diam, saudara. Ada seseorang yang melakukan riset penyelidikan terhadap orang pendiam dan orang yang cerewet. Orang yang cerewet itu orang yang banyak omong. Nah, itu dihitung dalam satu hari itu berapa kata. Orang yang cerewet itu berbicara sebanyak 20.000 kali, saudara. 20.000 kata maksudnya. 20.000 kata. Namun orang yang katanya pendiam, ternyata dia berbicara pada diri sendiri itu mencapai 60.000 kata. Artinya orang yang berbicara pada diri sendiri itu lebih 3 kali lipat lebih banyak daripada bicara keluar melalui mulut, saudara-saudara. Bicara pada diri sendiri ternyata bisa mengubah hal-hal yang sifatnya permanen dari diri sendiri, yaitu hal-hal yang bersifat baik yang Tuhan tanamkan dalam diri manusia. Jadi kita harus berhati-hati jikalau kita berbicara pada diri sendiri. Karena yang bernuansa buruk kita berbicara, itu yang disebut dengan pikiran liar. Nah, kalau pikiran liar ini terus-menerus ditumpuk, maka dia akan berkembang secara otomatis. Bapak Ibu Saudara, coba kalau berani saudara boleh buktikan. 1 bulan saja saudara berbicara Tuhan itu tidak adil, hidup itu susah, sialan bener hidup gua, semua orang itu jahat, dunia ini penuh kelicikan, dasar manusia munafik. Ucapkan itu, gak usah lama, 1 bulan saja ancur hidup saudara. Paham Bapak Ibu? Saya pernah sekali waktu berbincang-bincang dengan orang yang akan melakukan bunuh diri dan tidak jadi. Karena dia melihat video saya. Nah, waktu itu dia telepon saya, dia bilang, Pak Lukas, saya berterima kasih. Saya sudah siap mau bunuh diri. Tapi secara tiba-tiba saya menemukan video Bapak yang judulnya bunuh diri, dan di situ saya disadarkan. Lalu saya tanyain dia, coba tolong kamu cerita, kok kamu bisa mau bunuh diri itu bagaimana? Nah, di situ Bapak Ibu dia bercerita bahwa dia itu sering mendengar kalimat-kalimat yang memojokkan hidupnya.
Jadi dia itu dibully oleh dirinya sendiri, saudara. Bukan cuma dibully sama orang luar seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu kan. Ada orang yang mahasiswa yang menjatuhkan diri dari kampus sampai dia mati padahal itu anak pendeta. Dan saudara lihat itu karena dibully oleh teman-temannya. Itu pembulian yang datang dari luar. Tetapi ternyata self-talk ini, saudara, dia bisa membuli diri kita sendiri. Nah, dari apa yang saya wawancarai, dia katakan saya itu dipojokkan terus. Lalu siapa yang memojokkan? Diri saya sendiri. Dasar kamu bego, dasar bodoh, munafik, wah macam-macam. Terus seperti itu. Akhirnya dia bilang, saya nggak kuat menghadapi suara-suara ini. Jadi untuk apa saya hidup? Toh saya juga hidup dalam kemunafikan kok. Udah mati ya sekalian. Dengan emosi yang meledak-ledak. Dia bilang, percuma saya hidup di dunia ini. Saya adalah manusia munafik. Oh, keras, saudara. Saya manusia munafik, percuma saya hidup. Wes mati sana. Dan ternyata dia menemukan video saya. Dia bilang, terima kasih Pak Lukas. Video yang Pak Lukas bikin menyelamatkan nyawa saya. Saya sadar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita renungkan, bukankah kita juga sering berbicara pada diri kita sendiri? Saudara akui atau tidak, tapi tetap saudara banyak bicara pada diri saudara sendiri. Saat saudara ngaca, kadang-kala kalau ngaca, ada ngomong sendiri. Wah, aku ternyata kok makin gembrot ya. Wah, wajahku sekarang sudah nampak tua ya. Itu ngomong sendiri kan? Bicara sendiri, saudara, walaupun itu ada di dalam batin. Ya. Saat saudara ada beban, saudara juga bisa bicara pada diri sendiri. Kok bebanku berat banget ya? Kayaknya Tuhan itu tidak adil. Kayaknya hukum itu terasa terbalik di dalam kehidupan saya. Saya sudah berbuat baik, tetapi hasilnya nol. Dunia itu tidak adil. Dia berbicara terus, saudara. Atau mungkin saat saudara sedang sendirian. Mungkin saudara saat diolok, dihina, dicaci maki. Maka pikiran liar itu akan berkata, benar kan? Memang kamu itu brengsek tahu. Benar kan? Itu orang ngomong benar loh. Jadi Bapak Ibu, kalau saudara ngomongin orang, coba kita renung, apakah kita ikut andil untuk membinasakan orang itu dengan kalimat-kalimat keras kita. Ini yang perlu saudara renungkan. Saat saudara ada di pasar, saudara juga bicara sendiri. Saya mau beli kain ini. Kayaknya kurang bagus deh untuk saya. Yang mana ya? Nah, terus ada suara di dalam hati. Yang itu aja, yang kuning. Yang kuning ya. Lalu orang mengatakan, oh itu Roh Kudus yang berbicara. Nah ini makin lama jadi makin kebablasan, saudara. Itu bukan suara Roh Kudus. Itu suara hati nurani. Ya, saya pernah memberitahukan perbedaan antara suara hati nurani dengan Roh Kudus. Ya, jadi jangan sampai kita tidak bisa memahami itu suara Roh Kudus atau hati nurani. Kalau suara Roh Kudus itu pasti cocok dengan kitab suci. Amin. Pasti itu. Saat saudara masak, bahkan saat kita berdoa saja, pikiran liar masih terus berbicara.
Nah, Bapak Ibu, lebih baik kita banyak bicara hal-hal yang baik atau bahkan ajak pikiran liar itu untuk nyanyi. Bisa nggak saudara sekali waktu nyanyi di dalam hati gitu? Bisa ya, bahkan kita mungkin sering Bapak Ibu. Ya, itu sebetulnya adalah kita self-talk, tapi self-talknya itu diganti dengan nyanyian, dengan pujian. Sekarang ayo kita lihat bagaimana Raja Dawid ketika dia mengalami tekanan, apa yang dia lakukan. Saya akan ajak saudara untuk membaca di dalam kitab Tehillim, atau saudara dengarkan saja Tehillim 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim, sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia, karena keselamatan ada di hadapannya. Nah, ini pemazmur ini sedang berbicara pada diri sendiri, saudara. Mazmur pasal 42 ayat 12, kalau tadi ayat 6, sekarang 12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwa? Mengapa engkau mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim, sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia, karena keselamatan dan Elohimku ada di hadapanku. Pasal 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim, sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia, karena keselamatan dan Elohimku ada di hadapanku. Jadi kalau kita lihat pemazmur ini Bapak Ibu, ketika dia mengalami tekanan, dia tidak mengizinkan pikiran liar itu bekerja. Tetapi langsung di counter, ditanya, kenapa kamu tertekan, hai jiwa? Karena kalau kita tidak meng-counter, lama-lama kita bisa mengambil langkah jalan pintas, jalan tol menuju ke alam maut. Sekarang di mana letak perbedaan antara kita dengan Raja Dawid? Dawid menghardik, sedangkan kita menjatuhkan diri sendiri. Kita membiarkan pikiran liar itu menuduh kehidupan kita. Memang kamu brengsek, kamu munafik, kamu jelek, sok tahu, sombong, angkuh, terus seperti itu, saudara. Sehingga yang terjadi makin hancur hidup kita. Dawid itu mengencourage, bukan discourage. Encourage itu menyemangati, saudara. Beda dengan discourage. Discourage itu menekan, membuli, menjatuhkan, melemahkan. Itu discourage. Nah sekarang coba saudara bisa bikin perhitungan sendiri. Coba saya hitung dari skala 1 sampai 10. Kira-kira saya banyak ngomong positif dan negatif lebih banyak yang mana? Hitungannya 1 sampai 10. Nah, itu saudara sendiri yang bisa jawab. Apakah standar kita bicara itu positifnya lebih banyak atau negatifnya yang lebih banyak? Ketika kita menghadapi sebuah kendala, tantangan, kebanyakan kita menggunakan pola yang salah. Kita lebih banyak mendengar suara-suara negatif, lalu kita ngomong pada diri sendiri, mengikuti suara negatif itu. Saudara mungkin pernah dengar ya, kalimat di luar yang sering ngomong gini, wes angel, pernah dengar gitu? Iya, orang ngomong, angel. Itu kalau masuk ke pikiran kita bahaya sekali, saudara.
kata wis angel itu nancep di pikiran, itu apapun yang saudara butuhkan angel terus. Saya kemarin melihat sebuah lagu, baru dengar sedikit, langsung saya out. Lagunya enak sebetulnya, tapi kalimatnya ngeri, saudara. Lebih baik tidak punya uang, yang penting saya bahagia. Mana ada orang tidak punya uang bahagia, saudara. Ini kan mengada-ada. Siapa di sini yang pengen tidak punya uang, yang penting bahagia? Ayo angkat tangan. Ayo, berani saudara angkat tangan. Orang tidak punya uang kok bahagia. Ucapan yang kita dengar dari luar itu ternyata akan mengendap menjadi pikiran liar. Dan setelah ada di pikiran liar, maka dia bisa berkembang secara otomatis. Saya akan memberitahu sedikit informasi untuk saudara. Sekarang ini sedang dikembangkan teknologi kamera untuk menembus dinding, saudara. Jadi misalnya saya pengen lihat rumah saudara. Saya tinggal hitung saja pakai koordinat. Ini teknologi AI ya. Yang saya bicarakan ini teknologi AI. Saya hitung koordinat rumah saudara. Begitu sudah kelihatan, pakai Google Map, langsung saya lihat di dalam rumah saudara, ketahuan semua. Mau saudara di kamar, mau saudara di WC, mau di mana kelihatan semua. Teknologi AI sekarang sedang berkembang di situ. Apakah itu berhenti? Tidak. Teknologi AI yang bisa menembus dinding itu diambil dari mana? Saudara tahu? Dasarnya diambil dari mesin ronsen atau mesin kalau saudara mau naik pesawat itu kan masuk ke mesin konveyor itu ya, yang jalan sendiri, karena nanti semua kelihatan dalamnya. Dia pakai teknologi itu, saudara. Ternyata itu enggak berhenti sampai di situ. Sekarang ada satu teknologi lagi yang sangat mengerikan, yaitu ada satu alat yang bisa mendeteksi isi hati saudara. Sekarang sedang dikembangkan. Diharapkan tahun 25 atau 26 sudah sempurna. Dan itu diambil dari apa? Dari teknologi lie detector. Jadi saya dengan alat itu, saya tembakkan saudara, saya bisa tahu isi hati saudara itu apa. Dan yang lebih mengerikan lagi, pendeteksian masa lalu hidup saudara dan masa yang akan datang bisa mulai terdeteksi apa yang kau pikirkan untuk masa depan. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mengcounter siapapun yang berani musik si mata satu. Jadi kalau saudara punya niat hancurkan itu sudah ketahuan dulu. Hebatnya teknologinya saudara. Ini saya informasikan istilah itu fresh from the oven. Ya. Jadi teknologi yang sekarang ini betul-betul dahsyat sekali menyamai Tuhan. Tuhan itu kan tahu sampai isi hati saudara. Iya toh? Tapi teknologi AI bukan Tuhan saja yang ngerti, manusia juga bisa mengerti. Dia ambil dari teknik-teknik dasar, dia kembangkan. Seperti sekarang Israel punya teknologi sinar laser. Itu pakai teknologi apa? Ya ini laser pointer, saudara. Laser pointer kalau buat orang kan jauh sekalipun jauh tetap kelihatan. Tapi itu buatnya kecil. Sekarang ada laser pointer yang buatnya besar, kertas bisa kebakar. Itu dikembangkan, buatnya diperbesar, sehingga pesawat kena laser pasti meledak.
dikembangkan terus. Ya. Saya Saya ngomong ngomong begini, begini, mungkin di di luar luar nggak akan tahu, saudara. Berat. Karena Karena ini fresh from the oven. Begitu hanya Israel ya. Segar dari oven. Saudara. Jadi baru saya yang ngomong. Nanti buktikan ya. Amin. Haleluya. Ya. Jadi ini teknologi AI. saudara. Nah, kebanyakan kita kembali lagi ke masalah self-talk. Ya. Karena saya mempelajari self-talk ini sampai cukup dalam. Sebetulnya apa sih yang membuat manusia itu sukses, yang membuat manusia itu gagal? Ternyata ini, saudara, self-talk. Ya. Manusia itu terus berdialog dengan dirinya sendiri. Nah, kebanyakan kita lebih percaya suara-suara negatif yang datang dari diri kita sendiri. Dan suara-suara itu, saudara, ya, mungkin saya buat pertanyaannya begini. Siapa sebenarnya yang berbicara negatif yang ada pada diri kita sendiri, yang suka mengomentari hal-hal yang buruk? Apakah itu suara setan? Ternyata belum tentu. Walaupun bisa itu suara setan, tetapi belum tentu. Ya. Apakah suara-suara yang baik itu adalah Roh Kudus? Belum tentu juga, saudara. Ini yang mesti kita pahami. Jangan setiap ada suara yang baik, Roh Kudus bicara. Belum tentu. Di dalam kitab Lukas 11 ayat 13 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, betapa lebih lagi Bapa yang di surga. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Dasar ayat inilah yang saya katakan. Tidak semua kalimat-kalimat yang baik itu berasal dari Roh Kudus. Tetapi mungkin orang tanya, lah kok orang bisa tahu, oh ini benar, oh ini salah. Bukankah itu Roh Kudus? Tidak, orang percaya Tuhan aja tidak, bagaimana? Tadi kan ayatnya bilang, kalau kamu minta Roh Kudus dia akan datang. Betul nggak Bapak Ibu? Tadi kan ayatnya bilang begitu. Lebih lagi Bapa yang dari surga, dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lah orang yang belum percaya kepada Bapa Yahweh kok bisa dikatakan itu suara Roh Kudus? Kan mustahil. Ayat ini mengatakan dia akan berbicara. Karena apa? Roh Kudus sudah masuk dalam diri kita. Lah kalau belum itu dari mana kok tahu ini itu salah, ini benar? Ternyata saudara, itu adalah suara dari hati nurani yang murni. Dari mana hati nurani yang murni kok ngerti ini baik, ini jahat, ini tidak boleh dilakukan, ini boleh? Karena itu akibat dari manusia pertama makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi ketika dia makan, dia tahu semuanya, oh ini baik, ini jahat. Dan itu menjadi sebuah software yang dimiliki oleh manusia. Software itu operating system. Seperti misalnya saudara punya komputer, operating systemnya pakai apa? Pakai Windows atau pakai Apple? Kalau Apple tentu tidak Windows, ya beda. Handphone, apakah saudara pakai Android atau beda? Nah itu OS, operating system. Nah, operating system manusia itu adalah hati nurani, saudara. Kira-kira sampai di sini paham nggak? Jadi akibat dari hati nurani yang baik, kita bisa ngerti, oh ini nggak boleh. Saya mau mencuri saja, hati nurani langsung teriak, jangan. Kamu bisa tangkap nanti, urusanmu bawa nanti. Ya. Jangan diambil. Itu bukan milikmu. Nah itu artinya suara dari hati nurani, saudara. Coba saudara lihat. Kenapa
Kalau saudara makan makanan yang basi, bisa sakit nggak? Sakit. Tapi coba lihat orang gila. Orang gila itu makannya itu sampah loh saudara. Bekas makanan orang yang sudah dibuang di sampah diambil dimakan. Lah kok nggak sakit? Di mana sebetulnya letaknya? Di pikiran saudara. Kalau kita makan basi itu, pikiran kita sudah nolak dulu. Wah, nggak bisa ini. Tapi kalau orang gila, nggak urusan mau makan basi kayak mau disampah kayak pokoknya yang penting kenyang. Sehingga dia nggak sakit. Apa kita mau ikut-ikutan jadi orang gila saja? Supaya kita nggak sakit. Artinya gini saudara, bukan saya ngajak saudara gila. Tetapi saya ajak saudara untuk tidak menggunakan pikiran-pikiran yang ngatur hidup kita. Pikiran yang jahat ngatur hidup kita. Paham nggak Bapak Ibu? Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan sebenarnya siapa yang berbicara hal-hal yang buruk tentang diri kita? Itulah pikiran liar yang sudah terbentuk dengan apa? Melihat, mendengar maupun mengalami hal-hal yang buruk. Pikiran liar ini menyerap semua yang buruk, baik apa yang kita lihat maupun apa yang kita lakukan atau kita ucapkan, maupun perlakuan dari teman yang mungkin membuli kita. Contoh, saat anak-anak, apakah anak itu takut setan? Ternyata tidak, saudara. Tetapi ketika dia mulai mendengar cerita-cerita horor, dia mulai nonton film-film setan, maka terbentuklah pikiran liar, dan pikiran liar itu mampu berkembang sendiri. Dulu waktu anak-anak kamu ke belakang ya, jalan aja. Tapi sekarang setelah menjadi besar, harusnya lebih berani kok malah takut. Karena dia sudah dikoi dengan pikiran liar. Dia nonton film setan. Wah, kok setan ternyata begini. Dia masuk ke pikiran. Dan hal yang buruk itu yang disebut pikiran liar. Ingat itu, saudara. Dia mengendap di pikiran menjadi pikiran liar. Dia mendengar, oh si A buruk orangnya, terus masuk. Dan itu menjadi pikiran liar. Makanya kenapa ada orang yang sampai dendam ke umat? Karena dia masuk ke pikiran. Ya. Sekarang contoh lain. Saat kita melihat banyaknya penderitaan atau kita mengalaminya, maka akan terbentuk pikiran liar yang mengunci perubahan hidup dari miskin menjadi kaya, sehingga orang suka menyebut dengan istilah mindset yang salah. Atau saya suka menyebut dengan istilah penjara pikiran. Memang Mbah Buyut saya nggak ada yang kaya, mustahil kalau saya kaya. Itu mindset. Keluarga saya nggak ada yang sekolahnya tinggi. Itu mindset. Itu penjara pikiran. Saya itu dulu orangnya minder, sangat minder. Tapi sekarang kalau saya suruh bicara di depan 10.000 orang, nggak ada rasa minder sama sekali. Karena itu sudah terbentuk dalam pikiran saya, bahwa saya mampu bicara di depan banyak orang. Dan saya mampu menjadi orang yang berbeda. Dalam penyampaian firman pun begitu. Sekalipun kalau saya berani memasukkan di YouTube, berarti saya berani bersaing dengan orang-orang yang titelnya rentengan, saudara. Jadi dari pengalaman demi pengalaman kita akan memiliki banyak hal yang sangat berharga. Jadi apapun yang buruk yang kita lakukan maupun yang datang dari luar
akan mengendap di pikiran dan itu berubah menjadi pikiran liar. Sekali lagi, pikiran liar itu bisa berkembang dengan sendirinya, mengubah menjadi cemas, takut, bingung, khawatir. Contoh gampang, belum lama, ketika ada si copet, ya, berapa banyak orang yang ketakutan datang ibadah. Betul atau tidak? Sampai sekarang saja saya kadang bingung lihat orang. Sampai sekarang masih tutupan pakai popok itu loh. Kenapa? Karena pikiran bawah sadarnya sudah kena. Tapi kalau pikiran bawah sadar mereka tidak kena, nggak urusan. Mati hidup ada dalam tangan Tuhan. Dan ketika kita berani imunitas kita naik, mau penyakit apapun nggak akan bisa tembus. Tapi ketika kita ada rasa takut, jangankan kok penyakit-penyakit yang parah, flu saja bisa mati orang. Nah, sementara suara-suara positif yang membuat kita bisa semangat itu adalah suara hati nurani. Dan saya katakan hati nurani tidak pernah berbicara hal-hal yang buruk. Sekali lagi, hati nurani tidak pernah bicara hal-hal yang buruk. Dan hati nurani itu sudah Tuhan berikan menjadi software bawaan atau operating system yang tiap-tiap manusia itu memiliki. Saat kita mau melakukan tindakan apapun, jika nuansanya negatif, pasti hati nurani akan berbicara. Saudara pernah mengalami atau tidak? Pernah mengalami tidak? Pernah ya? Saya bacakan dalam 1 Timotius 1 ayat 19. Karena memiliki iman dan hati nurani yang baik, yang beberapa orang telah menolaknya, mereka menjadi kandas sehubungan dengan imannya. Perhatikan kata hati nurani dan beberapa orang telah menolaknya. Hati nurani itu ibaratnya seperti burung merpati, saudara. Kalau saudara punya burung merpati, mau kembali ke kandang, coba saudara gebrak-gebrak kandangnya, dia akan pergi. Dia kembali lagi atau tidak? Kembali. Gebrak-gebrak lagi, dia pergi. Kembali lagi? Kembali. Tapi kalau terus dibegitukan, dia tidak mau kembali. Itu hati nurani, saudara. Kalau hati nurani saudara tekan, di dalam teks bahasa Inggris dikatakan conscience stricken, menekan hati nurani yang murni. Lama-lama saudara nggak akan pernah dengar hati nurani itu berbicara. Nggak akan. Aku nggak bisa melakukan ini. Nah, itu harus saudara ubah. Bagaimana supaya aku bisa mempelajari hal ini? Jadi tidak ada sesuatu yang sulit sebetulnya di dunia ini. Kalau kamu bisa, aku pun pasti bisa. Cuman masalahnya kita mau belajar atau tidak. Hanya itu saja. Saya memang tidak bakat dalam bidang musik, tapi saya yakin kalau saya mempelajari cepat atau lambat, saya pasti bisa main musik. Paham nggak Bapak Ibu? Ini hanya masalah waktu saja. Aku takut gagal. Coba ganti. Gagal itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Aku tidak boleh menyerah dan tidak perlu takut akan kegagalan. Ada pepatah di luar sana yang berkata experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik, Bapak Ibu. Ini terlalu susah buatku. Nah, harus diubah. Susah bukan berarti tidak bisa. Cuman hanya butuh waktu lebih lama sedikit. Apakah dulu saya bisa khotbah di depan orang saking banyaknya? Enggak bisa.
Tapi masalahnya bukan bisa atau tidak, mau atau tidak. Kalau mau, kita pasti bisa. Tapi kalau belum apa-apa saudara sudah ngemal, aku nggak bisa, nggak akan bisa. Ya segini saja sudah cukup lah. Nah, harus diubah. Apalagi kalau aku lakukan dengan lebih maksimal, pasti akan aku lebih dapatkan yang maksimal juga. Jadi berhati-hatilah saat saudara bicara pada diri sendiri. Saya sering melihat ada orang, terutama mohon maaf di Jakarta, suka orang bilang, sialan dasar gue bego. Saya sering dengar waktu itu. Dasar gue bego, kayak gini lupa gak dilakukan. Bego gue. Dasar sial gue. Itu kan ngutukin diri sendiri, saudara. Saya ini kayaknya pembawa sial. Lah kalau itu terus diucapkan, saya katakan satu minggu saja hidupmu betul-betul sial, saudara. Nah kalau hal-hal yang negatif itu juga bisa bikin saudara sial, bagaimana kalau saudara mengucapkan hal-hal yang positif? Yang positif pun bisa terjadi dalam hidup saudara. Paham? Inilah pertempuran antara pikiran liar dan hati nurani. Hati nurani sekali lagi tidak pernah bicara hal-hal yang buruk. Hati nurani tidak pernah bicara hal-hal yang buruk. Ingat itu, saudara. Saudara pernah dengar kata placebo? Minimal sekarang. Ya. Placebo itu adalah tindakan dokter yang dilakukan pada pasien yang sebetulnya pasien itu tidak kena penyakit. Tetapi yang kena penyakit itu mentalnya, saudara. Sehingga dokter memberikan kapsul, tapi kapsulnya itu kosong. Pokoknya kalau aku sudah ketemu dokter, wis mesti sembuh. Itu kan sugesti diri. Sehingga dokter menggunakan kapsul kosong. Karena dokter tahu ini orang nggak sakit. Pokoknya aku suntik saja, pakai vitamin. Karena sebetulnya tidak sakit. Nah itu namanya placebo, saudara. Coba sekarang kita lihat beberapa ayat yang sangat penting untuk kita renungkan. Saya butuh waktu 10 menit lagi, saudara. Kita lihat hal yang pertama tentang orang-orang yang jahat. Sebetulnya orang yang jahat, bagaimanapun hati nuraninya bisa terusik. Saat pagi-pagi Yesua didatangi oleh ahli Taurat dan orang Farisi sambil ngeret-ngeret perempuan. Orang ini kedapatan berbuat zina. Menurut hukum Mose, orang ini harus dilempari dengan batu. Menurut kamu bagaimana? Kalau Yesua bilang, ya wis, lempari dengan batu. Mereka akan berkata, loh katanya kasih karunia. Tapi sebaliknya, kalau Yesua tidak melempari batu, lalu Yesua bilang, ini hukum kasih karunia, maka mereka akan berkata, berarti kamu tidak tunduk pada Torah. Katanya kamu Torah kehidupan. Bagaimana ini? Sehingga Yesua berkata begini, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, dialah orang pertama yang melempari dengan batu. Itu win-win solution saya menyebutnya. Kenapa? Karena nggak ada yang tersinggung, saudara. Ayo siapa yang tidak pernah berbuat dosa, itu ada batu, ayo balang perempuan ini. Dan ayat 9 di pasal 8 bunyinya begini. Lalu setelah mendengar dan karena ditemplak oleh hati nuraninya, kan? Hati nurani menemplak, saudara.
mulai dari yang tua sampai yang terakhir, dan Yosua ditinggalkan sendirian, juga perempuan itu yang diberdirikan di tengah-tengah. Jadi ketika Yosua ngomong, ayo siapa yang paling tidak berdosa, lemparin perempuan ini dengan batu. Langsung hati nurani mereka berteriak. Kamu berdosa loh. Kamu mau lemparin perempuan itu dengan batu, ora isin kamu. Akhirnya apa? Batunya dilepas keluyur, semua bubar, ada satupun, saudara. Hebat kan? Itulah hati nurani, saudara. Nah, hati nurani itu harus selalu didengar. Ini yang disebut dengan melatih kepekaan rohani, ya, atau telinga rohani. Kebanyakan orang membiarkan bicara sendiri tanpa kendali dari pikiran, sehingga yang mengendalikan adalah pikiran liar yang semakin berkembang. Bagaimana hidup saudara bisa maju? Coba dalam kitab Maasesihim atau kitab kisah para rasul 24 ayat 16 dikatakan demikian. Dan dalam hal ini aku melatih diriku sendiri untuk selalu memiliki hati nurani yang tidak terserah di hadapan Elohim maupun manusia. Melatih harus dilatih. Perhatikan juga ayat ini yang menunjukkan bahwa hati nurani dengan pikiran liar itu kontradiksi. Di dalam kitab Romi atau Roma 2 ayat 15. Siapa yang menunjukkan perbuatan Torah yang tertulis dalam hati mereka? Hati nurani mereka memberi kesaksian, dan pikiran-pikiran itu menuduh di antara yang satu terhadap yang lain ataupun saling membela diri. Pikiran dan hati nurani saling bentrok di dalam diri manusia. Perhatikan juga ayat di bawah ini yang menunjukkan bahwa hati nurani itu bersaksi. Sekarang pertanyaannya adalah, bersaksi pada siapa? Inilah kesaksian hati nurani yang terhubung dengan sistemiknya Bapa Yahweh, yaitu alam semesta. Romi atau Roma 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Hamasya. Aku tidak berdusta karena hati nuraniku bersaksi bersamaku dalam Roh Kudus. Nah, didukung sekarang oleh kekuatan Roh Kudus. Makanya kalau saudara sering kali bicara berdasarkan hati nurani yang baik, ucapanmu baik, Roh Kudus akan ikut mendukung. Ini menurut ayat ini loh saudara. Saudara akan didukung, dan saya katakan apa yang menjadi misi impian saudara pasti terwujud. Ya. Hanya kita butuh waktu saja saudara. Nggak usah pusing. Kita hanya butuh waktu saja. Kemudian penundukan diri atau menaklukkan pikiran liar itu penting sekali. Ingat, pikiran liar itu hidup dan dia bisa berkembang sangat mengerikan. Kenapa tadi saya katakan ada orang yang bisa sampai bunuh diri atau memiliki dendam kesumat yang luar biasa? Di dalam kitab Romi, Roma 13 ayat 5 dikatakan, oleh sebab itu perlu sekali untuk tunduk, bukan hanya karena murka tetapi juga karena hati nurani. Mau tunduk, hati nurani ngomong apa? Ya, lakukan saja. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 7. Namun tidak semua orang punya pengetahuan ini, tetapi beberapa orang karena hati nuraninya terikat berhala, sehingga sekarang masih makan makanan yang dikorbankan kepada berhala, dan hati nurani mereka yang lemah itu menjadi ternoda. Contoh, di sini kita strike saudara. Yahweh Yesua, di luar itu no. Ya kan? Coba saudara sering ibadah di tempat nama Arab Yunani. Terus dengar itu. Saudara akan terbiasa dan tidak menganggap itu sebagai masalah. Tapi kalau saya tetap bermasalah.
Karena nama, apapun alasan dan argumentasinya tidak bisa diubah. Amen? Itu sebabnya kenapa orang kalau hidup dalam lingkungan penyembah berhala yang tadinya risih menjadi terbiasa. Karena hati nuraninya tertekan terus-menerus, sehingga suara hati nurani nyaris tak terdengar. Sekarang pertanyaan terakhir adalah, suara siapa yang akan saudara dengar dan saudara bicara pada diri sendiri berdasarkan pikiran liar atau hati nurani? Kembangkan demi kesuksesanmu di masa depan. Jika kita terus-menerus bicara berdasarkan pikiran liar, maka cepat atau lambat hati nuranimu takkan bisa kau dengar. Jadi saudara katakan, aku orang yang hidup diberkati Bapa Yahweh. Gak peduli saudara punya duit atau tidak, itu bukan urusan saudara. Tapi dimulai dari mulut saudara. Dimulai dari self-talk saudara. Bicara di hati nurani saudara. Berani bicara. Saudara untuk merevisi dari pikiran. Tanpa saudara bicara, mustahil saudara bisa mendapat. Amen? Tuhan saja ketika dia melihat bumi dalam keadaan gelap, apakah Tuhan panik? Tidak, dia bilang, Yehi or, jadilah terang. Dan terang pun jadi. Jadilah burung-burung di udara, dan burung-burungnya jadi. Kebalik dengan manusia. Nyatanya piye? Faktanya apa kamu? Iya toh? Kebalik semua. Ayo kita berani self-talk yang hebat untuk diri sendiri. Saudara yang sakit berani berkata, aku sudah sembuh oleh bilur Yesua HaMashiach. Yang kekurangan berkat katakan, Yesua telah turun ke dunia ini menjadi miskin supaya saya yang miskin menjadi berani seperti itu. Jangan kita bilang faktanya dong, faktanya. Kebanyakan orang di luar sana, saudara. Ya kalau faktanya dong, ya seorang saya bicara iman percuma, saudara. Iya toh? Jadi hari ini, di Sabat ini, kendalikan ucapanmu, bicara pada diri sendiri bahwa engkau adalah orang-orang hebat. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk